Shalom bagi kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai atau melanjutkan segala aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari, semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Kabar baik bagi kita pada hari ini sesuai dengan ayat harian di Almanak HKBP tertulis di Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun musim gugur dan hujan musim semi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, adakah dari antara kita yang saat ini mengalami ketidakadilan? Adakah dari antara kita yang haknya diambil oleh orang lain? Adakah dari antara kita yang menerima hak yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang kita kerjakan? Atau adakah dari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang menghadapi ketidakadilan dari orang-orang di sekitar kita? Firman Tuhan hari ini mau mengatakan bagaimana orang Yahudi menderita ketidakadilan. Jadi dalam nats ini, Yakobus mengambil ilustrasi dari dunia pertanian Palestina. Yakobus mengutuk keserakahan majikan yang tidak mau membayar upah yang wajar kepada buruhnya. Jadi pada saat itu ada pemilik kebun anggur yang menyewa beberapa orang bekerja di kebunnya. Mereka, para pekerja itu, memulai pekerjaannya pada jam yang berbeda. Sehingga di saat mereka mau menerima upahnya, ternyata beberapa di antara mereka baru saja bekerja sejam lamanya, sedangkan yang lain ada yang bekerja sepanjang hari. Artinya, waktu bekerja mereka berbeda, tetapi upahnya sama. Itulah ketidakadilan yang dihadapi oleh para buruh atau pekerja-pekerja pada saat itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui nas ini penulis surat Yakobus ingin mengingatkan kita sebagai orang percaya agar ketika kita menghadapi ketidakadilan, kita menghadapi penderitaan, kita mau belajar dari kesabaran para petani yang menunggu buah yang berharga dari tanah. Sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Walaupun tidak diketahui kapan turunnya hujan itu, tetapi ada pengharapan bahwa hujan akan turun membasahi tanah. Oleh sebab itu, pengharapan itulah yang membuat para petani senantiasa bekerja keras mengelola tanaman mereka dan percaya akan hasil yang terbaik. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, nats firman Tuhan ini mau memberitahukan kepada kita bahwa kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Penghakiman itu akan segera terjadi karena hakim itu telah berdiri di ambang pintu. Kedatangan Tuhan yang diharapkan oleh orang percaya akan menghibur dan meneguhkan hati orang yang menderita. Oleh karena itu, kita sebagai orang Kristen memiliki pengharapan yang membuat kita percaya dan kita tetap berjaga dan berdoa sebab tidak ada yang tahu kapan kedatangan Tuhan atau parusia atau penghakiman itu. Oleh karena itu, karena kita memiliki pengharapan akan kehidupan yang kekal, maka bagaimanapun, sebanyak apapun, seberat apapun penderitaan ataupun ketidakadilan yang kita hadapi selama kita hidup di dunia ini, itu tidak akan menjadi berat apabila kita memiliki pengharapan. Pengharapan itulah yang membuat kita tidak putus asa menjalani kehidupan kita. Pengharapan itulah yang membuat kita tidak menjauh dari Tuhan.
Pengakuan iman percaya HKBP tahun 1951 pasal 18 tentang hukuman pada hari kiamat mengatakan, Tuhan kita Yesus Kristus akan turun kelak pada hari kiamat untuk membangunkan orang-orang mati. Ia akan menghakimi segala bangsa. Pada waktu itu ia akan memanggil orang-orang percaya ke dalam kehidupan yang kekal. Tempat dari orang-orang percaya akan menjadi kekal di hadapan Allah sampai selama-lamanya. Artinya, kita diminta untuk tetap bersabar dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan membebaskan kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita baca ayat 8-9 dikatakan, mari bersabar, teguhkan hati kita. Jangan mempersalahkan orang lain, supaya kita tidak dihukum. Artinya, mari kita meneladani bahwa Tuhan juga pasti akan membantu kita, menolong kita. Roma 12 ayat 12 mengatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Berbahagialah orang yang tabah, seperti ketabahan Ayub. Setelah diberitahukan kepada Ayub bahwa seluruh hartanya habis lenyap dan anak-anaknya laki-laki dan perempuan meninggal, Ayub berkata di Ayub pasal 1 ayat 2, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke sana. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita menjadi orang yang tetap sabar dan tabah dan teguh hati. Jangan kita pernah mempersalahkan orang lain akan penderitaan, ketidakadilan, kesusahan yang kita hadapi. Mari kita bertahan, tetap setia kepada Tuhan, tetap takut akan Tuhan, bahwa Tuhan akan menyediakan tempat bagi orang-orang percaya kepadanya dan kehidupan kekal bagi orang yang percaya. Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, terima kasih Bapa, firman-Mu hari ini mengingatkan kepada kami bahwa kami mungkin menghadapi ketidakadilan, kami menghadapi penderitaan. Layaknya orang Yahudi atau para buruh yang menerima upah tidak sesuai dengan pekerjaannya. Oleh karena itu Bapa, kami diingatkan oleh firman-Mu, sebagaimana petani yang menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, yang sabar menunggu hujan turun, demikian juga kami Bapa, kami memiliki pengharapan bahwa kami akan menerima kehidupan yang kekal, tempat bagi orang-orang percaya. Asalkan kami tetap bersabar, tetap teguh hati, tidak mempersalahkan orang lain, dan kami tetap tabah Bapa menjalani kehidupan kami, walaupun banyak penderitaan kesulitan yang kami hadapi. Allah Bapa di surga, kami serahkan kepadamu segala aktivitas kami pada hari ini. Berikanlah kami kekuatan yang baru, hikmat, terlebih kesehatan. Tolong Tuhan, jauhkan kami dari segala mara bahaya. Dan biarlah Tuhan, Engkau memberkati setiap keluarga kami. Engkau memberikan kesembuhan bagi setiap orang yang dalam keadaan sakit penyakit. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa permohonan kami. Kami memohon ampun kepada-Mu Bapa atas segala dosa kami. Di dalam Putra-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.